Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara yang diselenggarakan komunitas The Podcaster Indonesia. Mungkin karena Indonesia itu punya banyak masalah yang menurutku banyak masalah yang cukup kompleks. Karena negara kita, negara kita masalah mendasar yang sering sekali dibuat atau ditinggalkan dan dikorupsi juga itu adalah first, pendidikan yang gak pernah bosan-bosannya saya bicarakan. Terus yang kedua adalah kesehatan, dimana saya pernah kerja tapi akhirnya mengundurkan dari karena dua hal ini dulu, jaminan akan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas ya. Kalau sekedar katakanlah ada, pendidikan dan kesehatan ini udah ada, tapi seberapa build quality-nya, ibaratnya nih antara Huawei sama iPhone, atau misalnya ya Nokia sama HP-HP Cina yang dulu lah. Gini. Artinya build quality-nya tuh udah beda antara orang-orang yang bisa dapat sekali lagi kekuasaan dan bau-bau fulus. Kayak misalnya yang ada punya uang yang banyak itu bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih. Terus pendidikan yang dia punya uang yang banyak, dia bisa meraih kesempatan untuk belajar di tempat yang lebih bergengsi. Dua hal ini yang masih mahal untuk masyarakat Indonesia. Dan sebenarnya dua hal ini yang pada perkembangannya, karena kita tuh udah tahu ribet dan riuh banget dalam membentuk manusia berkualitas Indonesia ini. Jadi anak muda ini tidak begitu tertarik ya sama dunia politik. Adapun satu partai yang mengusung anak-anak muda ya, namanya PSI. Partai ini menurut saya kayak ya saya masih nggak setuju lah siapa sebagai tiba-tiba didaulat jadi ketua partai. Kayak memangnya tidak ada calon-calon yang lebih I don't know, tapi itu yang membuat kayak mana ya, gaya politik orang-orang di Indonesia yang I don't know, kayak saya masih banyak hal yang saya masih tidak setuju. Yang kayak misalnya tuh pengambilan kebijakan, atau taruhlah kayak menaruh jabatan-jabatan menteri atau kekuasaan. Saya kira ada baiknya kalau 80% dari jabatan. Gini loh, soalnya menteri atau segala siapapun, ya even kepala sekolah aja itu adalah jabatan politik. Dan kalau jabatan politik itu kadang nggak berdasarkan capability orang tersebut yang memegang jabatan tersebut. Ya kadang karena persoalan siapa yang dekat, meskipun dia nggak terlalu berkualitas, pilih. Itu sebenarnya untuk anak muda yang masih idealis tinggi, itu tuh akan mempengaruhi gimana orang-orang tersebut mengambil kebijakan. Dimana sebenarnya kalau yang pernah aku dengar dan aku pernah nonton ya, kalau di negara-negara maju, hasil riset itu akan sangat mempengaruhi kebijakan. Misalnya nih, polusi udara Jakarta, hasil risetnya tuh oleh para ilmuwan, para peneliti, hasil risetnya tuh karena persoalan batu bara misalnya ya. Nah berarti kebijakannya nanti akan meregulasi perusahaan batu bara tersebut. Tapi kalau di Indonesia, hasil riset ini nggak nyampe gitu ke kebijakan. Jadi antara masyarakat sosial dengan ilmuwan yang mempelajari ini untuk memberikan solusi dengan ada nih nama bahasanya nih, orang yang membuat kebijakan politik di masyarakat ini itu nggak nyambung gitu. Jadi
Jadi apapun yang dibuat, karena nggak nyambung ini, apapun kebijakan yang dibuat, proyek yang dibuat oleh pemerintah, itu cenderung menguntungkan siapa? Politiknya dia, karena dia kan adalah kepentingan politik, bukan dari kepentingan bersama. Kayak kepentingan bersama ya, bersama maksudnya masyarakat luas, bukan mengarah ke sana, karena ya itu tadi diusung oleh partai politik dan bukan diusung oleh para orang yang punya capability di situ, orang yang benar-benar ahli di bidang itu. Mungkin itu sebabnya mengapa Indonesia masih stagnan di wilayah-wilayah itu terus. Dan orang-orang pintarnya tadi yang mungkin dapat pendidikan dan kesehatan yang lebih mumpuni itu sempat pernah ada kontroversi yang bahkan bahwa mereka tuh udah gak mau stay di Indonesia, mereka lebih pilih Singapura dan negara-negara lainnya. So what do you think about that?